Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini pakar meragukan atau munafik, Cina munafik. Secara resmi Cina mengatakan tak minat pungut jet tempur siluman F-35 Amerika Serikat di wilayah lautnya. Jadi JJ gitulah Bren. Tapi kalian percaya Cina nggak kalau misalkan ditinggal Amerika dari lokasi jatuhnya? Kalau mimin 80% pasti diambil itu jet tempur F-35. Tapi ya kabar terbarunya Cina ini enggak gitulah. Cina pada hari Kamis menyangkal bahwa pihaknya tertarik untuk memburu puing-puing jet tempur siluman F-35C Amerika Serikat yang jatuh ke perairan Laut Cina Selatan. Washington bergegas untuk menemukannya karena pesawat canggih itu berisi informasi teknologi yang sangat-sangat sensitif. Kami tidak tertarik dengan pesawat mereka, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian kepada wartawan. Jadi hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China. Kami tidak tertarik dengan pesawat mereka. Gitu Bren. Beijing mendesak negara yang bersangkutan untuk melakukan hal-hal kondusif bagi perdamaian dan stabilitas regional, dimana daripada melanturkan otot di kawasan ini. Nah, Angkatan Laut Amerika Serikat sebelumnya mengatakan bahwa mereka sedang bekerja untuk memulihkan jet tempur F-35C Lightning II, sebuah pesawat siluman canggih yang harganya diklaim mencapai 100 juta US dollar yang jatuh di Laut Cina Selatan pada hari Senin lalu. Nah, pesawat tempur bermesin tunggal jatuh ke Laut Cina Selatan setelah mengalami kecelakaan pendaratan di dek kapal induk USS Carl Vinson selama sesi pelatihan. Pilot dengan aman terlontar dan dievakuasi dengan helikopter militer Amerika Serikat. 7 pelaut Amerika Serikat juga dikabarkan terluka, Bren. Nah, insiden terjadi ketika kelompok tempur dari kapal induk USS Carl Vinson dan kapal induk USS Abraham melakukan latihan tempur di Laut Cina Selatan. Seorang pakar militer yang merupakan mantan perwira Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan kepada Radio Free Asia Jumat tanggal 28 kemarin bahwa dibutuhkan waktu mulai dari 3 minggu hingga 4 bulan untuk menemukan dan mengangkut pesawat dari kedalaman laut. Bisa kalian bayangkan 3 minggu hingga 4 bulan. Ayo cepat-cepatan dengan Cina. Kira-kira Cina ini lebih kayaknya nggak perlu waktu selama itu jika Cina yang turun tangan, karena mereka punya banyak drone bawah air, Brand. Seperti itu kalau menurut pandangan Mimin. Lalu pandangan kalian bagaimana terkait hal ini? Silahkan bicara di kolom komentar. Nah, Cina disebutkan kemungkinan akan mengawasi dengan cermat. Mereka tertarik, tetapi pengumuman itu menunjukkan bahwa mereka tidak akan berusaha untuk memulihkan jika Amerika Serikat memilih untuk melakukannya, kata Carl, mantan direktur operasi di Pusat Intelijen Gabungan Komando Pasifik Amerika Serikat di Huawei. Nah, Mimin sependapat dengan bapaknya ini. Kalau nggak diambil pasti diambil. Mereka tidak ingin mengambil risiko konfrontasi atau meningkatkan gesekan Cina Amerika Serikat yang sudah meluas. Namun usut punya usut, mereka akan memantau pemulihan ataupun mereka ini memantau proses pengambilan bangkai pesawat F-35C yang jatuh milik Amerika Serikat, dan jika mereka dapat melakukannya secara tersembunyi-sembunyi, mereka akan memeriksanya dengan kapal selam untuk mengumpulkan informasi yang mereka dapat, kata Shuster yang juga mantan Kapten Angkatan Laut Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak percaya dengan adanya pernyataan Cina ini. Nah, saya percaya bahwa mereka memiliki sekitar 30-60% dari apa yang perlu mereka ketahui tentang F-35 dari upaya spionasi siber mereka. Sebuah survei menyeluruh yang baik akan menambah. Beberapa analis Cina percaya bahwa ada dimensi lain dari kecelakaan itu. Sementara Cina dan negara lain manapun pasti tertarik untuk melihat lebih dekat F-35. Ada masalah lain yang harus dipertimbangkan. Pertanyaan itu adalah apakah pesawat itu hilang di perairan teritori Cina. Jika demikian Amerika Serikat berada dalam posisi canggung karena Cina sepenuhnya berhak untuk tidak memulihkannya, katanya. Nah, usut punya usut, Cina bersikeras bahwa pihaknya memang ada hak historis atas sebagian Laut Cina Selatan dan menarik garis pangkal lurus di sekitar 4 kelompok pulau di sana untuk mengklaim laut teritori luas yang dianggap ilegal oleh hukum internasional. Nah, usut punya usut, Amerika Serikat telah menunjukkan kemampuan untuk memulihkan pesawat dari kedalaman kurang lebih di angka 4.572 meter. Cukup dalam sekali, dan titik terdalam Laut Cina Selatan adalah di 4.876 meter. Jadi tantangan adalah menemukannya lalu mengirim peralatan untuk mengangkatnya dari bawah dan membawanya ke permukaan, Bren. Nah,
Cina akan mengawasi dalam hal apapun untuk mempelajari apa yang mereka bisa tentang pesawat mungkin, tapi pasti tentang bagaimana memulihkan pesawat seberat 70.000 pon atau kurang lebih 35 ton dari beberapa ribu kaki. Nah, dari Beijing argumen lebih meremehkan insiden ini hanyalah yang terbaru dari serangkaian kecelakaan yang ada, menimbulkan lebih banyak pertanyaan tentang kesiapan militer Amerika Serikat. Nah, juru bicara armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan bahwa kepada surat kabar militer Star and Stripes pada hari Rabu bahwa Angkatan Laut saat ini sedang menyelidiki kecelakaan F-35C bersama dengan 4 kecelakaan kelas A serius lainnya yang melibatkan pesawat yang ditugaskan ke kapal induk USS Carl Vinson yang terjadi pada 22 November dan 31 Desember. Menurut Angkatan Laut Amerika Serikat, kecelakaan kelas A adalah insiden yang melibatkan hilangnya nyawa atau cacat permanen atau hilang pesawat atau kerusakan properti sebesar 2,5 juta US dollar atau lebih. Kelima insiden tersebut masih dalam penyelidikan oleh pihak Angkatan Laut Amerika Serikat. Brand itu tadi pembahasan admin seputar diragukan oleh Amerika Serikat bahwasannya munafik Cina tak minat pungut jet tempur F-35 dari Laut Cina Selatan. Apakah kalian percaya atau tidak percaya? Silahkan jerot-bejerot di kolom komentar. Nah, brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.